Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Kepemimpinan dan Perilaku Kerja dalam Bisnis Internasional atau Leadership and Work Behavior in International Business. Dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Dalam bisnis internasional tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai suatu bisnis, penetapan karyawan dan prospek pemasaran di negara tersebut. Dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu meliputi personality atau kepribadian, adalah serangkaian psikologis atribut yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lain. Pertama, ada attitudes across culture atau sikap lintas budaya, merupakan sikap yang kompleks dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi atau orang lain. Sikap yang mempengaruhi itu sikap penting dalam organisasi meliputi kepuasan kerja atau job satisfaction, atau ketidakpuasan adalah sikap yang mencerminkan individu untuk bersyukur dalam pekerjaan dan komitmen organisasi yang mencerminkan identifikasi terhadap individu dan kesetiaan. Yang kedua, perception dan stres. Persepsi dan stres adalah serangkaian proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan. Stereotip adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang seseorang karena karakteristik satu atau lebih yang mereka miliki. Stres adalah seseorang menanggapi rasa yang kuat atau stres. Tidak adanya stres dapat menyebabkan kelesuan dan stagnasi. Derajat optimal stres dapat mengakibatkan motivasi dan kegembiraan. Terlalu banyak stres dapat memiliki konsekuensi negatif. Yang ketiga, motivation atau motivasi adalah himpunan keseluruhan dorongan yang menyebabkan orang untuk memilih perilaku tertentu. Nilai values adalah apa yang orang percaya menjadi penting. Kebutuhan atau needs, apa yang harus atau ingin seseorang individu miliki. Kebutuhan utama primary needs adalah hal yang orang-orang membutuhkan untuk bertahan hidup seperti makanan, air, dan naungan. Kebutuhan sekunder, secondary needs, adalah kebutuhan yang sifatnya lebih psikologis dalam karakter dan dipelajari dari lingkungan dan budaya. Yang keempat ada leadership atau kepemimpinan, adalah penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan atau kelompok organisasi untuk memotivasi perilaku terhadap mencapai cita-cita dan untuk membantu menentukan kelompok atau budaya organisasi. Kepemimpinan lebih mengandalkan pada kekuatan pribadi dan lebih memfokuskan pada motivasi dan komunikasi. Kebanyakan model pada kepemimpinan menyarankan bahwa perilaku sesuai pemimpin tergantung pada faktor-faktor yang situasional. Model-model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif untuk mempromosikan pembuatan keputusan tujuan. Model keputusan normatif model of decision making, menerapkan logika rasionalitas dalam membuat keputusan yang baik. Deskriptif model proses perilaku pengambilan keputusan. Deskriptif model of decision making membatasi kemampuan seorang manajer untuk selalu menjadi logis dan rasional. Kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Kelompok atau grup adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan tim adalah jenis tertentu dari kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Struktur peran tim yang efisien memiliki ciri-ciri. Norma memperkuat kinerja tinggi, benar-benar adalah kepemimpinan yang kohesif. Dukungan informal terhadap pencapaian tujuan perusahaan berpotensi mencapai efektivitas yang maksimum. Karakteristik tim yang mapan atau dewasa
adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan struktur peran didivisikan dengan baik. Setiap anggota memiliki peran bermain dalam tim, menerima bagian, dan membuat kontribusi yang berharga. Yang kedua, menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Norma-norma yang standar perilaku seperti bagaimana orang harus berpakaian, yang konsekuensi menjadi absen, beberapa masing-masing anggota harus menghasilkan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kohesif. Anggota tim mengidentifikasi lebih dan lebih kuat dengan tim, dan setiap anggota menghormati nilai-nilai dan bekerja dengan baik. Yang terakhir, mengidentifikasi pemimpin informal anggota mereka, individu yang tim sesuai status khusus dan yang dapat memimpin dan mengarahkan tim tanpa kewenangan formal.